dunia 58%. Tapi hari ini kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Macam Indonesia, dia punya ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Saya ulangi, dunia. Ketika Indonesia mulai memperkuat ketahanan pangannya, dunia mulai gelisah. Langkah-langkah strategis yang ditempuh bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi berpotensi mengubah peta harga pangan global. Kini, suara-suara dari parlemen negara tetangga mulai terdengar panik. Mereka takut Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tapi pemain utama yang bisa mengendalikan harga beras, jagung, dan komoditas vital lainnya. Apakah dunia siap jika Indonesia menjadi penentu baru harga pangan dunia? Mari kita bahas. Dunia mulai resah, negara-negara tetangga gelisah, dan ruang-ruang parlemen mereka mulai gaduh. Kenapa? Karena Indonesia yang dulu hanya dikenal sebagai konsumen besar, kini bergerak jadi pengendali harga pangan dunia, dari beras, jagung, hingga minyak sawit. Langkah Indonesia semakin strategis, bukan hanya memperkuat produksi dalam negeri, tapi juga membangun pengaruh dalam perdagangan global. Negara-negara lain melihat ini sebagai ancaman. Beberapa anggota DPR di negara tetangga bahkan terang-terangan menyuarakan kekhawatiran. Mereka takut jika Indonesia bisa menentukan harga. Mereka itu berarti harus ikut aturan main kita. Bayangkan, negeri bukan lagi sekedar pasar, tapi pemain kunci dalam menentukan harga pangan dunia. Dan ketika Indonesia bicara, dunia harus mulai mendengar. Pertanyaannya, siapakah mereka jika Indonesia jadi poros pangan global? Kabar mencuatnya dominasi Indonesia dalam sektor pangan global mulai membuat resah negara-negara tetangga. Langkah strategis Indonesia yang kini aktif membangun kedaulatan pangan dan memperluas pengaruh ekspor beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya mulai mengubah peta kekuatan ekonomi agrikultur di Asia Tenggara. Ketua Komisi Pangan DPR negara tetangga bahkan terang-terangan menyuarakan kekhawatiran atas gerakan sunyi Indonesia. Dalam sidang parlemen yang bocor ke publik, mereka menyebut Indonesia sebagai raksasa tidur yang mulai bangkit dan menilai bila dibiarkan, Indonesia bisa menjadi price maker untuk pangan di kawasan. Kalau Indonesia berhasil swasembada pangan penuh dan mengontrol ekspor kawasan, kita bisa kehilangan pengaruh dan akses harga murah, ujar salah satu anggota parlemen mereka. Langkah-langkah seperti lumbung pangan nasional, peningkatan produksi dalam negeri, hingga diplomasi ekspor ke Afrika dan Timur Tengah menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi bermain di level domestik saja. Dunia mulai sadar, Indonesia bukan hanya pasar, tapi juga pemain besar. Kini sinyal kepanikan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Mereka takut, jika Indonesia benar-benar mampu mengendalikan rantai pasok pangan, maka harga tak lagi ditentukan di luar. Saat Indonesia bukan hanya berdikari, tapi juga jadi poros baru dalam peta pangan dunia.